yang sudah 4 tahun masih belum bisa lupa, Mi. Malah diulang lagi. Gimana bisa sembuh, mentalku benar-benar rusak. Hati hancur. Dulu belum sembuh, sekarang makin sakit, Mi. Masya Allah. Kak Van 88 ya. Jadi 4 tahun yang lalu suaminya selingkuh, belum pulih dari luka itu, suami udah ketahuan selingkuh lagi. Ada nggak yang kayak gini? Banyak, sangat banyak. Bahkan kadang nggak menunggu waktu 4 tahun. Bisa jadi selingkuhnya baru 6 bulan yang lalu udah dilakukan lagi. Baru setahun yang lalu udah dilakukan lagi. Banyak yang seperti ini. Memang menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan, tapi ini fakta. Nah, sekarang kita bedah yuk, kita bahas kenapa sih kondisi ini bisa terjadi. Aku loh masih belum sembuh. Aku loh masih belum melihat perubahannya. Aku loh masih merasa dia belum sadar. Aku loh masih merasa suami belum baik dan berubah. Kok dia udah menyakitiku lagi? Lukaku yang udah sedalam ini, yang udah separah ini masih terus dia tambahin. Padahal aku selama ini berusaha banget loh untuk tetap bisa bertahan sama dia. Kok dia begini? Kita bahas kemungkinan-kemungkinan paling besar kenapa sih hal ini terjadi. Jadi suami udah berselingkuh, baru beberapa bulan atau beberapa tahun lukanya belum pulih udah berselingkuh lagi. Nah, biasanya yang sering terjadi kenapa? Karena luka di jiwa kita belum pulih, sehingga saat kita kembali sama suami setelah tahu suami berselingkuh, karena kita masih sangat terluka, belum pulih jiwanya, yang terjadi kita kembali sama suami, bersama-sama lagi sama suami, tetap mempertahankan rumah tangga ini, tapi rasanya seperti di neraka. Jadi setiap hari berdua nih nggak berhenti-berhenti, ngungkit-ngungkit, berantem, posesif. Isi rumah tangganya itu panas terus. Bahkan semakin hari semakin parah karena kita gak bisa stop dengan semua overthinking dan trauma yang ada di dalam pikiran kita. Dengan rasa tidak percaya, dengan semua ingatan-ingatan kita tentang kejadian-kejadian saat suami berselingkuh, sehingga kita bawaannya pengen marah terus, pengen ngungkit-ngungkit terus ya. Suami salah dikit kita gas, kita hajar. Hingga rujuk ini bukan jadi penguat hubungan kita sama suami, bukan bikin kita sama suami semakin berkualitas, yang ada malah semakin hancur. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya suami kembali berselingkuh. Banyak yang mengalami ini, yang terjadi ini banyak. Bukan karena salah kita, makanya lu jangan cerewet, makanya lu jangan pemarah, makanya lu jadi orang santai aja, lu jangan overthinking, lu sih orangnya begini. Enggak bisa. Bukan karena itunya ya. Kenapa sih aku bisa marah terus? Kenapa sih aku bisa ngungkit-ngungkit terus? Kenapa sih aku masih trauma banget? Kenapa sih aku ngungkit-ngungkit terus? Alasannya satu, karena jiwaku terluka. Ada luka di jiwa kita yang kita rasain, ya. Ada tusukan pisau. Pisaunya bentuknya adalah perselingkuhan suami yang masih menancap di jiwaku, di dalam sini. Sehingga masih berdarah-darah terus lukanya. Makanya kita sikapnya jadi seperti orang yang penuh dengan rasa sakit. Karena memang lukanya belum pulih. Bahkan mungkin pisaunya masih menancap. Sehingga wajar kalau yang keluar adalah sikap-sikap yang penuh dengan rasa sakit. Jadi marah terus, jadi ngungkit-ngungkit terus, jadi gak pernah bisa percaya. Sehingga keributan jadi sering banget, bahkan frekuensi semakin lebih banyak gitu ya. Sehingga rumah terasa semakin seperti di neraka. Wajar, tetapi tentu jadi lebih beresiko untuk bisa kembali memperbaiki kondisi. Karena jiwanya terluka, makanya sikapnya penuh dengan rasa sakit, tetapi tidak bisa dibiarkan lama-lama. Karena resikonya kalau ini dibiarkan lama-lama, tentu aja rumah tangga kita yang jadi semakin hancur. Oke, kalau memang ujung-ujungnya rumah tangga kita hancur dan kitanya kondisinya udah siap ya, artinya kita udah mandiri secara finansial mungkin, masa depan anak-anak udah aman, kitanya udah punya usaha, pekerjaan kita mungkin udah bagus, tabungan kita mungkin udah banyak, cicilan mungkin udah beres semua, kita udah punya rumah, udah punya mobil, pokoknya udah beres semuanya. Iya, oke kalau kondisinya kayak gitu. Sekarang gimana kalau enggak? Udah mah kembali lagi, suami berselingkuh, bahkan yang kali ini mungkin selingkuhnya lebih pakai hati, karena suami merasa tidak dihargai, merasa tidak dipercaya, merasa tidak nyaman di rumah, masih merasa rumah seperti neraka, sehingga dia mencari kenyamanan lain di luar. Makanya selingkuh yang kali ini adalah yang lebih pakai hati. Udah gitu, kitanya juga belum punya persiapan apa-apa. Tentu kan ini jadi kehancuran yang konyol buat kita. Udah mah kita dari awal korban, udah mah dari awal kita yang dizolimin, ya. Tapi karena kita tidak punya keinginan atau nggak tahu bagaimana cara memulihkan jiwa kita, ujung-ujungnya malah bikin kita semakin terpuruk, malah bikin kita semakin hancur. Makanya penting untuk bisa memulihkan jiwa. Penting banget untuk menyembuhkan luka-luka di jiwa kita dari semua ujian-ujian, dari semua
perbuatan-perbuatan orang lain yang melukai batin kita, supaya kita bisa kembali merasa tenang dan bahagia. Karena orang yang jiwanya tenang dan bahagia, sudah secara otomatis sikapnya akan membuat semua orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman seperti ada di rumah tentu saja. Tapi ini tuh gak mudah, Mi. Aku juga mau, gue juga maunya, Mi, bisa pulih, bisa bahagia. Tapi gimana caranya gue gak tahu. Yang gue tahu, yang gue rasain selama ini setiap hari, gue hanya terus-terusan memikirkan perbuatan suami saat itu, perselingkuhan suami saat itu. Yang gue tahu adalah, ini gue kok jadi susah banget percaya, ini kok pikiran gue jadi gak bisa tenang, ini kok gue jadi penuh dengan emosi, ini kok gue jadi begini, jadi depresi banget. Teman ngomong begitu ya, iya. Karena teman-teman gak tahu gimana sih caranya mereprogram, mereset jiwa kita, pikiran kita, supaya akhirnya pulih jiwa itu bisa kita dapetin, supaya akhirnya kita bisa tenang dan bahagia. Nah, dari jiwa yang tenang dan bahagia tadi, kita bisa memunculkan sikap yang penuh dengan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kehangatan. Sehingga dengan sikap ini tentu saja orang-orang di sekitar kita menjadi lebih nyaman. Tanpa kita ngajak-ngajak, tanpa kita nasehatin mereka, tanpa kita berusaha menyadarkan mereka, mereka dengan sendirinya akan lebih sadar. Mereka akan dengan sendirinya akan merasa lebih pingin deket-deket sama kita, karena sikap kita penuh dengan kenyamanan dan kehangatan. Dan sulit kita akan punya sikap, akan punya kata-kata, akan punya perbuatan yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kehangatan dan kenyamanan kalau jiwanya masih banyak lukanya, ya. Jadi semua luka-lukanya ini harus disembuhin dulu, ya. Kalau lukanya nanti udah sembuh, nah di sesi sharing langsung one on one sama Mimi secara detail ini yang akan kita bahas. Gimana sih, Mi, caranya aku bisa memulihkan luka-luka di jiwaku. Aku nih banyak banget loh, Mi, luka-lukanya. Pisau-pisau menancapnya di jiwaku banyak banget, makanya aku sikapnya kesakitan terus. Seperti orang yang kesakitan terus. Bisa gak sih, Mi, disembuhkan luka-luka ini? Bagaimana caranya? Bisa. Nah, cara-cara secara detail ini yang kita bahas di sesi sharing langsung one on one sama Mimi. Cara memulihkan, membahagiakan, dan mengaktifkan kemampuan self-love terhadap jiwa kita. Supaya apa aku memulihkan jiwaku? Aku kembali bahagia supaya apa? Supaya tentu saja kondisi rumah tangga kita atau rujuknya kita dengan suami ini menjadi rujuk yang berkualitas. Menjadi rujuk yang bikin kita sama suami lebih deket, lebih bahagia, lebih kenal satu sama lain. Jadi lebih tahu kurang dan lebihnya di mana. Jadi lebih tahu keinginan pasangan apa. Jadi lebih bisa mengkomunikasikan apa yang jadi keinginan dan harapan-harapan kita, sehingga kondisi ini tidak berulang, ya. Sehingga suami yang dulunya pernah berselingkuh lalu berselingkuh lagi itu tidak terjadi sama rumah tangga kita. Sekali lagi jujur Mimi harus bilang sulit, ya. Sulit untuk punya sikap yang tenang dan penuh kebahagiaan kalau luka-luka di jiwanya belum dipulihkan. Masya Allah, tabarakallah ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi mengalami ini, atau amit-amit jabang bayi belum sampai mengalami ini, tapi baru satu kali mengalami suami selingkuh, lalu sadar dan merasa tersentil, merasa tercubit, merasa tersenggol dengan konten ini, karena yes, yang lagi dilakukan sama teman-teman setiap hari adalah selalu overthinking, selalu mengungkit-ngungkit, selalu ngeributin suami, semakin posesif dan lain sebagainya, maka yuk mulai boleh langsung merasa tertampar dengan konten ini, karena jangan sampai ini kita lanjutkan sehingga nanti ujung-ujungnya begini ya. Jadi niat hati terus-terusan mengungkit, terus-terusan membahas itu maksudnya biar suami sadar dan tahu betapa kita sangat terluka. Yang terjadi bukannya dia sadar dan tahu luka kita, malah merasa tidak nyaman dan semakin ingin jauh dari kita. Inilah kalau lagi ada di posisi ini, yuk segera sadar, yuk segera fokus memulihkan dan membahagiakan jiwa kita, menenangkan diri kita, supaya sikap kita juga penuh ketenangan, sehingga rujuknya kita sama suami ini menjadi rujuk yang membahagiakan dan pastinya bikin hubungan kita sama suami lebih berkualitas, ya. Untuk teman-teman yang pengen lebih paham lagi caranya, pengen lebih tahu lagi caranya, mungkin bisa join di sesi sharing langsung one-on-one sama Mimi. Caranya silahkan klik link di bio, kita ketemu di sana. Ya, masih ada harapan untuk rumah tangga kita kembali bahagia dan rasanya seperti sakinah mawaddah warahmah. Semangat ya ibu-ibu semuanya, I love you.